sudah dipertemukan Allah lagi dengan sahabat-sahabat tiada lain syuhudul wahdah fil kasrah, yang mana kita untuk menuju tiada lain hanya kepada Allah. Insya Allah di malam kesempatan ini kami makhluk biasa yang tak bisa apa-apa, perlu dengan bimbingan, perlu dengan ujian, dan perlu juga dengan teguran. Selama ini kami tak pernah berhenti-henti dari melakukan dosa. Maka kajian ini kami disadarkan oleh Allah semenjak kami tukang menyesatkan lewat kajian-kajian di dalam bidang syariat, masih menunjukkan kepada mustami'in ataupun mustami'at, dituduhkan kepada makhluk, maka lebih cenderung dosa itu banyak kami. Maka insya Allah dengan kehendaknya Allah kita bisa silaturahmi secara jasmaniah dan ruhaniah lewat kajian, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang sebenarnya. Insya Allah di sini akan pembahasan daripada kajian-kajian dari mulai syariat dan thariqah dan hakikatnya. Supaya kita kalau tidak membawa atau memahami daripada keilmuan, kemarin mengkaji jangan bersandarlah hati kepada ilmu. Kalau kajian di dalam babakan makrifatnya, kalau di dalam syariat dan thariqah adalah bisa masih bersandar ke makhluk, tapi proses. Seharusnya dari mulai Islam sampai ke iman, sampai ke ihsan harus membawa kunci titik. Ketika kita ingin masuk Islam harus membawa kunci. Ketika kita ingin membawa iman untuk meyakinkan pun, untuk kemusyahadah pun harus pakai kunci. Ketika kita untuk menuju surga pun harus pakai kunci. Nah, di sini kita sudah pada tahu di dalam ada surat Ad-Dariyat dalam
Al-Quran ayat 56. Bahkan sampai sudah mengiang-iang, bahkan bisa dikatakan orang tentang masalah ini ayat sangat sudah paham, sangat dan sudah mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau daripada cerita syariat, orang sudah memaham dan sudah paham. Tesapati-pati aku telah menciptakan jin dan manusia kecuali titah ibadah. Ada yang dikatakan mengabdi berarti kita masuk dulu. Dikarenakan di sini harus bawa kuncinya. Kunci supaya kita masuk ke ayat ini. Apa itu kuncinya? Yaitu bila mana seseorang harus dan wajib hukumnya melakukan dan membuka kunci di dalam syariat pun. Tanpa dibuka kunci, tanpa memegang kunci, enggak bakalan. Kita supaya mengerti dan memahami daripada kajian ini, kita masuk loh ke rumah. Sedangkan rumah yang punya rumah ini rumahnya dikunci. Apakah kita bisa masuk? Logika berjalan. Bisa masuk, bisa lewat apapun, terserah. Itu berarti kasar bahasanya. Bisa kena jendela, bisa dibongkar. Ini contoh menuju ke Allah. Supaya paham dulu kerja kepala kitanya. Kita nggak megang kunci rek masuk rumah, apakah bisa masuk? Ya. Gak bakalan. Tapi kalau kita sudah memegang kuncinya masuk rumah, dikarenakan ini kuncinya pintu yang depan, kita datang ke rumah, oh itu buka kunci, bisa masuk di dalam. Kalau sudah bisa masuk berarti sabatai, tapi penghuninya tidak ada. Ketika ada penghuninya di dalam, bisa masuk tapi penghuninya nggak ketemu, apakah kita bisa berbicara yang selama ini kita sampaikan? Apakah kita tujuan masuk rumah teh mau pinjam uang, mau terserah, apakah bisa berbicara di situ? Apakah kita lapar datang masuk rumah bawa kunci sudah masuk rumah, apakah bisa makan di situ? Sedangkan pasien lapar, sedangkan penghuninya rumah tidak ada. Supaya ngaji kaharti kusirah ini rek nyeritakeun wa ma khalaqtul jinna wal insa liya.
kecuali di dalam ketika belum ketemu dengan penghuninya kita lapar, dianggapnya ngagarong. Benar. Pasti dianggap nyuri orang itu. Kenapa dianggap nyuri? Karena yang punyanya enggak ada. Masuk rumah, gak makan. Ketika ada di rumah, misalkan orangnya enggak ada bekas makan itu terasa pulang lagi, datang penghuninya di situ. Ini contoh. Untuk menuju kepada Allah, kita harus memegang kunci. Nah, sekarang kita harus ketemu dengan penghuni rumah itu. Penghuni rumah itu bagaimana kita bisa nyatakan adanya di rumah itu? Kadang-kadang orang masuk ke rumah, datang ke rumah gak ada penghuni, diterusin dengan seperti apa, gak bakalan bisa bicara di sana, ngobrol sama siapa. Tapi kalau kita sudah memegang ada kuncinya untuk bertemu sama beliau ini, ada di dalam juga. Masuk ke rumah, dia itu ada di kamar, kunci di kamar. Gak punya kunci lagi. Kalau gak bisa kunci, ketemu gak bakalan. Pasti kukurilingan. Pasti. Tak manusia untuk menuju kepada Allah pertama dari mulai syariat. Bila mana di dalam Islam itu, masuk ke dalam Islam itu kuncinya adalah secara mukhadarah ataupun syariat itu adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang selama ini kita dakwahkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kunci masuk orang kafir masuk Islam. Ikutilah dengan di dalam dibimbinglah oleh Allah lewat syariat ilmuna, lewat bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad. Dibimbing. Lewat syariat. Berarti setiap masuk, maka disitulah hadis, dalil, ilmu fikih dipakai, tafsir Al-Quranul Karim dipakai, itu ilmu jas. Jas mani, jas anu diciptakeun tina mani. Badan ini nu diawali dengan dari tetesan air mani, maka disebut jas mani. Baju jas diciptakan tina kain. Ini menghadap. Nah, ayeuna dina palebah aya urang geus masuk kuncina geus dibawa lewat mana? Lewat syariat juga. Bisa tokoh ustadz sekitar. Selama ini berarti ini yang bisa membimbing jasnya untuk masuk di dalam agama Islam. Maka dalam Al-Quran, inna dina indallahil satu. Kunci sudah dipegang.
Berpikirlah kita, udah dijalani memang seperti itu. Bahkan ilmunya pun sudah dijalani, ilmu jasmani itu. Sekarang di dalam tubuh ada jasmani dan rohani. Dikerjakan lewat pikiran. Masuk. Menyatakan dan meyakinkan. Nah sekarang ruhaniyah kita berarti asal di alam lahut. Maksud menyembah di sini adalah di dalam keilmuan, bukan hanya di syariat lagi. Bukan. Ilmunya di sini bisa dikatakan kalau secara umum ilmu tauhid atau ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat. Kalau masih dalam syariat atau masih dalam tauhid, masih bayangan di situ. Kenapa masih dikatakan bayangan di situ? Karena belum bertemu. Wa ma khalaqtul jinna. Masih dalam keyakinannya, masih asma sifat. Pasti bila mana di situ kita harus membawa kunci lagi. Maka dibimbinglah oleh Allah. Dibimbinglah oleh Allah lewat hambanya yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu masih dalam tubuh, nah ada jasmani, cuman di situ sudah dibimbing oleh Allah. Ruhaniyahnya bisa dikatakan secara syariat mursid atau guru dibimbing ku Allah lewat para guru mursid atau wali-wali atau kakasih-kakasih Allah. Dibimbing ku Allah. Ngabimbing Allah di situ Allah belum nampak. Allahnya belum jelas. Masih samar. Masih nama dan sifat. Masih nama. Dibimbing ku Allah padahal. Tadi di dalam ilmu syariat dibimbing ku Allah lewat Kangjeng Rasul. Ini kan? Lewat tabi'in al-ulama warasatul. Ulama para warisan para nabi, berarti dibimbing dan di dalam ilmu syariat. Maka kitab, jutaan kitab selama ini yang kita kaji masih dalam keilmuan ilmu syariat itu adalah kitab buat jasmani. Hadisnya ini sahih, dhaif. Hadisnya ini para ulama ini. Itu. Tapi insyaallah tak pantas tong aneh, tong sok ragu. Di dalam ilmu syariat, walaupun seperti apapun sorban besar, terserah karena keilmuan di dalam ilmu syariat. Pantes si ieu memakai sorban gede, pantes si ieu memakai jas gede, pantes si ieu memakai air samping BHS. Oke, kenapa bisa disebut kata pantes? Karena keilmuan jasmannya sudah mapan.
ilmu fikihnya oke, ilmu tafsirnya udah oke. Bahkan kita menyebut kepada beliau-beliau ini ulama. Bahkan kita menyebut kepada beliau-beliau ini adalah bisa abuya. Kepada beliau-beliau ini kepada tokoh atau para pantas di situ disebut seperti itu. Pantas dengan mapantas dirinya sendiri karena ilmu aku tiada lain ilmu hadis dan dalil sudah berani mengatakan kepada yang seperti itu menanyakan ditanya hadis dan dalil karena dia sudah memahami. Makanya di dalam ilmu tasawuf orang yang ahli syariat paling tingginya adalah sombong. Namun jangan sombong belum menguasai, belum menguasai keilmuannya. Jangan sombong. Cuman masih dalam ilmu syariat. Kita menuju kepada Allah, ruhaniyah kita di alam lahir muncul berarti dibimbing Allah, masih namanya dibimbing Allah lewat kekasih Allah. Anu dipercaya gitu oke ku dipercaya. Bahkan masih samar ke Allah, masih nama kita ke karak bayangan sifat, masih mahjub, bisa mahjubun bil ilmi, bisa majlubun bil mustami'i, mahjubun bil duriyanihi, mahjubun bil tahtaihi, terserah. Masih kene kehalangan rek menuju kepada Allah. Satu, ku keilmuannya, dua, ku hartanya, tiga, ku mustami'nya, empat, ku keluarganya. Masih kene alam tibi, alam barjah yang sebenarnya. Masih kena Allah nabaya, masih kena ngagoibkan Gusti. Bila mana berhenti sampai kak menggaibkan bayangan tidak nyampe, kitanya mungkin kitanya yang ngajinya sampai kak bayangan gak bakal ketemu. Gak tuntaskan. Bila mana kita sudah bertemu dengan makhluk Allah yang dikehendaki, telah membimbing ruhaniyah, jangan sampai setengah. Karena masih remang-remang. Allahnya masih kehijab gini, gimana bisa ketemu? Tuntaskan. Ketika manusia yang dikehendak Allah di sana, maka kita harus pinta kuncinya. Karena ilmu ini disembunyikan 1414 Hijr, disembunyikan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ketika dijelaskan, contoh al-halat yaitu Syekh Siti Jenar pun dibunuh. Itu mah kenal ibarat sabo. Jangan waktu dibunuh ke Allah. Lewat mana? Lewat wali Allah. Katanya nyaksian.
Dibimbing Allah. Nah, berarti jasmani sudah masuk dalam Islam, sudah menjalankan ilmunya, jasmaninya sudah. Bahkan sampaikan tadi sudah sorban sudah gede, jas sudah gede, sapi sudah BHS, bahkan sampai ke muncul rasa kesombongannya. Tingkatkan sekarang keilmuan ruhaniyahnya supaya untuk menuju kepada Allah. Liang budun teh supaya ngabdi. Berarti ruh yang kita menghadap. Sampai ke ilmu ma'rifat. Kalau sudah kita dikasih lewat siapapun kekasih Allah atau guru-guru mursyid kalian, jika telah memberikan kunci daripada syahadat hakikat, ini menuju hakikat, supaya kita nyata ada penghuninya, supaya nyata, ya itu adalah kuncinya yang dikatakan syirul. Bila mana manusia selama ini tak megang daripada kunci sedikit atau dikir sirul asror itu, gak bakalan bisa masuk. Kalau menurut pemahaman dari kami, gak bakalan bisa ketemu. Gak disebut dikir rahasia. Karena kunci untuk kemusyahadah, cara mengabdi, cara berdoa gimana sih? Kunci untuk kemusyahadan hanya eta dikir sirul asal, sering dibahas. Karena kenapa harus sering setiap ngaji itu harus dibawa daripada dikir sirul asal? Karena ini kunci. Lamun tadi dibawa kunci, ada contoh kurang. Kunci nak kaimah, rek menuju di maya penghuni atau lebih, tadi dibawa kunci bisa asup. Ayeuna rek kunci bisa kan di luar, asup ke majlis, penghunina aya di dalam. Gak bakal bisa menyatakan ada penghuni. Gak. Karena kamarna terdibuka. Nah, di dalam hati kita, sekarang ruhaniyah kita, bawalah kunci untuk kemusyahadah. Syahadat syariat sudah kunci, syahadat hakikat atau disatakan kesyahadat hakikat. Syahadat toriko masih dalam bayangan, maka disitulah pegang kunci dikir sirul. Ketika sudah memegang daripada kunci dikir sirul asrar, masuk di situ, maka di dalam hikam dijelaskan ayat su'aul basyiroh, ayat ainul basyiroh, ayat hakut. Dari sana sudah mulai ini teh majelis anu penghuninya anu. Ketika ini dikatakan masih nama masuk majelis, ini majelis MBK, Majelis Barokatul Karamah, belum ada yang selalu menguasai di dalam syariat anu menguasai MBK. Tapi ketika langsung kita masuk di luar masih mudah nama itu. Sifat ini bangunannya bagus, ini wah ini wah banyak bercerita di situ. Ternyata masuklah ke kamar, ternyata ada penghuni MBK. Oh ini nyata. Nama tadi tidak ada. Sekarang buat apa nama? Kalau secara syariat pemikiran.
Kalau sudah ketemunya tidak itu lagi dan tidak inilah, berarti ketika manusia udah ketemu dengan penghuninya MBK, tinggal ngobrol. Tak muncul la ilaha illa anta. Akal nepi kadinya, nepi lamun dibongkar tina awal lamun teh beli. Nyata. Kalau sudah nyata tadi kelihatan, reka anu, nah itu membawa kunci dikir sirul asal. Ini bangunannya bangunan MBK, ini bangunan gambarnya gambaran aina yang diciptakan MBK, ini coran-corannya majelis MBK. Terus di situ, maka disitulah dikatakan dikir sirul asal. Terus mengatakan kenapa? Ayat meja tentang MBK, ayat hordeng, ayat jam tentang MBK di itu KB. Majelis Barokatun. Ini kerja hasil MBK penghuni ternyata suka jeruk. Muncullah di situ. Mana yang muncul ternyata melihat asyhadu alla ilaha illallah. Di situ manusia ditalki. Ternyata penghuni MBK. Ternyata nusok menguasai di MBK. Kalau sudah menyatakan kuncinya tadi di bawah, terus karena kuncinya berarti dibuka. Oh iya. Urang ke Allah. Arek musahadah, arek ilaliyabudun. Bagaimana kalau secara syariat ilaliyabud kecuali ibadah? Ternyata ibadah baru kita menghadap doang kepada kiblat. Kiblat itu ada apa sih? Apakah Allah ada di dalam? Masih tanda tanya. Tuh bohong. Urangnya hadap kiblat, apakah Allah itu ada di Ka'bah? Masih tanda tanya. Can bisa ngayakinkan kata Allah aya di dinya. Encan. Gusabab masih keneh ternyata dibuktikan geuning di jero Ka'bah geuning eueuh. Tuh kan? Dinyatakan secara fisik supaya jero Ka'bah cuma ukur bekas-bekas. Ayeuna ibaratna naon? Alat-alat Kangjeng Rasul. Bangunan kosong tidak ada apa. So, kalau badinya akal nepi geuning eueuh Allah. Bingung tuh, bingung. Berarti tubuh orang menghadapkan. Mata agak orang Kristen, orang yang lain. Kenapa orang yang menyembah kepada ayana salib selalu dimaki, padahal orang Islam menyembah batu? Pantes dianggap sebagai batu. Nah, nanti batu. Nyembah batu jadi sarua, berenang. Nyembah batu. Ai kaula nyembah ayana salib, kaula nyembah batu, beda-bedana logika. Nah, di dia. Kakak nyembah nama. Tapi percaya orang menyembah itu kepada Allah, percaya. Percaya orang Kristen kamu, percaya. Percaya. Kan cuma ayat 2 Allah Bapa, Allah Nah, di dia. Jadi ku sabab dirinya orang masih keraguan. Tanpa dibimbing ruhaniah itu gak bakalan bisa ketemu. Namun sudah ketemu, oh ternyata ini. Kalau
kalau sudah ini menyatakan yang menciptakan ini berarti yang punya majelis, yang mengadakan gambar itu berarti yang punya majelis, semuanya yang punya majelis menyatakan katarak dikenakan hakul basir. Sedangkan yang punya majelis kalau sudah kita berbicara kepada Allah, memegang daripada dzikir sirrul asrar, supaya kita bisa menyembah sebenarnya. Bayangan. Geus menyatakan daripada dzikir sirrul. Nah, ayeuna geus mata muncul bahasa ainul basiro itu diketemukeun ieu mata dina alamna disebutna alam kasaf atau mukasafah. Mukasafah teh dibukakeun ku Allah, ternyata di dalam majelis ini ada ini pada di luar tidak kelihatan. Di dalam batin ketika kita masuk dalam batin ternyata ketemu mana jin teh, mana setan teh, ternyata ditemukan di alam kasaf di situ. Kalau sudah megang kunci kuncinya adalah untuk menuju kepada Allah itu silahkan buka kunci mata tidak apa-apa. Ilmu, amal dan istiqomah selalu dijalankan. Ilmu, cahaya, amal, pekerjaan, istiqomah menetapkan. Ilmu itu cahaya, nama yang jangan sampai kita disandarkannya kepada nama ilmu. Amal, kalau sudah beramal semuanya maka itu akan rontok. Kekarak manusia pamangkana yarzu liqarrobi fal yamal amalan solihah. Nah, manusia teh ketika rek ngalaksanakeun kieu nya. Arek menuju ke majelis contoh dohir. Ketika datang ke majelis cuma ningalian gambar gitu can ketemu. Padahal tujuan urang arek ketemu jeung nu punya majelis. Datang ke majelis cuma ukur bahasa lamun sare atau keur ngaji nunutan. Atau nabi ningalian gambar ketemu gak? Okay. Urang cara fisik mah rek salat ka Allah, rohaniah nanti ketemu jeung Allah kalah ketemu jeung selain Gusti. Padahal ini bukan majelis, gambar bukan, dannya majelis bukan, sebahagia. Insya Allah kalau kita untuk menuju musyahadah, mulai sampai ada satu pun makhluk dalam batin selain Gusti. Nah, baru yang dikatakan manusia di situ bila mana sudah menyatakan lah di situ yang dikatakan ihsan atau dikatakan rohul kudus. Roh bersih lagi. Kan Roh Kudus itu cenah aya di dalam Kristen. Roh kita ini roh bersih ngan dikotor. Nyatalah bila mana manusia kalau sudah memahami daripada itu sudah Roh Kudus lagi. Kemanapun kita pergi, apapun kita lakukan, aktifkanlah dzikir atau bawa kuncinya. Kalau kunci ke Islam, bila mana orang fisik keluar daripada Islam, contoh kafir lagi, berarti keluar tina Islam. Ketika rek asup deui dipakai di mata Cina.
dipakai pakai deui. Benar. Di sana dina kita mah murtad. Tapi menyembah di hadapan pohon batu bila menarik asup deui kana Islam kudu dibuka deui ku ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Di dalam ruhania pun banyak kesirikan. Yaitu banyak kesirikan selama ini kita menghadap kepada selain daripada Allah, atau pohon basariah, pohon jasmani ini adalah energinya adalah hawa nafsu. Ketika ruhaniah kita menyembah kepada itu, maka kita wajib bersahadat lagi. Maka dina salat sakarajan setiap salat sahadat dina atahiyat baca sahadat, atahiyat awal atahiyat baca atahiyat awal jeung akhir selalu bersahadat. Tapi kunaon matak disunatkeun dina ilmu syariat ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk kita menunjukkan satu bahwa Tuhan itu satu, ternyata di dalam hati Tuhannya lain satu. Omong hiji boleh yang mengucapkan hiji tapi ruhanian Tuhan dari jero ayat Tuhan duit, ayat Tuhan pemajikan, ayat Tuhan guru, ayat Tuhan ama, terus loba Tuhan. Rek di mana bisa hiji Tuhan eta, rek di mana bisa menghadap ruhania ka Allah, karena ada kajian bimbingan babakan tauhid untuk mengahadkan Allah pun ditolak. Rek di mana bisa musyahadah. Allah yang berkehendak lewat siapapun yang telah membimbing ruhaniah untuk menuju kepada Allah ditolak. Ditolak. Rek di mana bisa musyahadah. Berarti Tuhan masih banyak. Kalau Tuhan sebenarnya nama rek di mana bisa kurang ngalaksanakeun ngaji, bisa ke musyahadah rek menghadap, rek di mana? Karena kehalangan. Tuhan dan tingkatan dohir makin tingkatan saya. Tuhan urang duit tingkatan ilmu kejagoan, ilmu kebal, ilmu bentar, hadis dan dalil Tuhan. Tuhan masih kena. Tadi omongkan lahirnya Tuhan. Memang lain Tuhan, tapi tak nyadar hati kita selalu menghadap kepada selain Gusti. Rek di mana bisa menghadap, makanya setiap ada kajian babakan Tuhan etis sesat. Rek di mana? Tapi ditolak. Gimana? Allah datang, arek menghadap, arek membimbing ruhania. Narima mau enggak? Ditolak itu bisa lewat di dalam diri kita hawa nafsu dengan malas. Ditolak. Tapi ketika kita nolaknya itu, Allah akan memberikan keilmuan itu rasa lelah. Tapi bila mana manusia menolak dengan ilmu untuk cahaya Allah itu lewat nunutan, ditolak. Apakah bisa? Ketika ngaji babakan tauhid atau cahaya ilahi, arek menerangi daripada ruh
rohani atau Roh Kudus kita ini di dalam tubuh kitanya nolak. Apakah orang lagi tidur bisa berpikir? Gak bakalan. Contoh mengisap sare. Contohnya mengisap sare. Sare tengah dengikan ngaji. Ditanya kenal. Pasti balakadi. Tepuku jawab. Tepuku jawaban. Liur. Tah ayeuna urang kadang-kadang secara jasmani mah budak tapi rohani anak tidur. Apakah bisa berpikir? Ketika rohani mata gelisah, lanjut malah mengadaikan ngaji, babakan tauhid nyentang gelisah. Jasmaninya gelisah, rohaniahnya tidak sadar. Berarti kasuruh. Apakah orang banyak sampah sekarang bisa masuk? Ilmu ini adalah ilmu yang sangat lancip. Cahaya ini sangat cahaya tajam. Apakah di dalam sampah ini, di dalam pikiran kita bisa masuk ilmu ini? Ketika masuk pun lemot. Sarwajeng neangan jarum dina tumpukan jarami. Tah eta bisa nyaho cekolot teh baheula neangan jarum dina tumpukan jarami. Ayeuna neangan ilmu intan dinas sirah urang masih kene numpuk sampah urusan lu bener ya rek asup mah wah Bang Heri hese neangan eta jarum dina tumpukan jaram karena di dalam dada Tuhan lain data karena nama unggul tak nanya kasih iki deh mana satuan mana iki gitu. Ini sudah dikatakan mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Susah kan? Susah. Tapi kalau mesej. Lamun secara umum mah bulu rambut satu dibelah tujuh, itulah yang dikatakan siratal mustaqim itu susah. Jadi jelas, apakah bisa berpikir? Logika ya. Karena Allah itu memberikan akal kepada kita untuk tempat berpikir. Maka di dalam Al-Quran menjelaskan atafakuru fi khalqillah wala tafakuru fi datin. Ya kan? Ini bertentangan. Tafakurlah kepada makhluk Allah, ulah tafakur kada Allah. Tempat tafakur ini di sini. Di sini mah bukan tempat tafakur, tempat menyatakan hasil tafakur. Maka contoh man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapapun telah mengetahui kepada dirinya akan mengetahui kan Gusti. Sekarang kita selama ini tafakur lewat ngaji terus mikir-mikir nyaho karena makhluk berarti jasad ini adalah makhluk. Kalau sudah tahu yang sebenarnya ini adalah makhluk, yang hidup itu yang mana? Baru menyatakan. Tempat tafakur itu di sini. Itu dalam Al-Quran sarengan. Kadang Allah kudu tafakuran, teu kudu
Kangjeng membawa Kangjeng Rasul Isra Mi'raj. Kangjeng Rasul itu cuma ukur sampai ke Sidratil. Ayeuna malaikat Jibril sampai ke langit ke-7. Nah, sekarang kita pemikiran, kalau sudah nyampe di dalam pikiran sudah matang, tinggal muncul keyakinan. Nah, muncul keyakinan berarti datang Sidratil Muntaha. Sidra itu adalah dada, muntaha ini tutup. Kalau secara syarat di atas, kalau hakikatnya tutup. Inilah akal. Itu malaikat Jibril. Tapi tidak muncul keyakinan. Lalu dipaksakan keyakinan gak bakalan mampu karena contoh logika dan pemikiran secara Isra Mi'raj. Malaikat Jibril sampaikan langit ke-7. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku tidak diutus sampai ke Sidratil Muntaha. Aku diutus sampai sini. Maka silahkan kau. Dan disitulah hamba-hamba Allah yang dikehendaki ketemulah. Kalau secara syariat adalah hakikat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti rohaniah kita mengabdi harus merasa kita diputus oleh Allah. Bila mana rohaniah kalau sudah merasa terus ilah ketemu dengan sang Rasul hakikat. Yang membimbing rohaniah itu adalah siapa? Bukan Kangjeng Rasul atau bukan yang membimbing tentang masalah ilmu tauhid, yaitu di dalam Al-Quran itu Nabiyullah Ibrahim alaihi salam. Apakah Kangjeng Rasul itu pernah? Kangjeng Rasul itu di dalam surat Al-Hijr, saya ingat di ayat 47, ingat di ayat Allah tidak akan pernah mutus sebelum kau Muhammad. Nah, jadi kita paham kunci cara untuk menghadap ini wajhatu wajhiya lillahi. Bila mana manusia menghadap terus pertemuan daripada ilmu syariat tarekat dan ma'rifatnya, nyatalah di situ dikatakan bayi baru, di situ mulud hakikat. Kalau sudah Roh Kudus berarti bayi. Bayi mana? Roh kembali. Nah, jadi secara fisik bagaimana ibu mengurus bayi? Kalau sudah jadi bayi, wahai para jamaah, tingkatan-tingkatan bayi atau Roh Kudus sudah bersih lagi secara dohir orang di mania, dicebokkan, dibajuan, terus manja termaja, dititah, diajar. Sekarang rohaniah kita pun juga untuk menuju kepada Allah. Kalau sudah dipahamkan Allah lewat kajian babakan tauhid, maka rohaniah kita harus dibina. Seperti indung ngabina bayi. Seperti indung ngabina bayi. Ayeuna jasad ini adalah Hawa, indungnya Hawa. Rohna ini bersih bina. Seperti bagaimana? Jangan sampai manja termasa terus dididik dengan ilmu. Sekarang mulai tingkat dengan ilmu amal istiqomah. Harus dididik dengan ilmu. Gimana cara nggak didiknya rohaninya? Kan logika ya. Gimana cara nggak didiknya cara rohaninya? Dididik oleh ibunya. Bawa rohaniah ke tempat babakan tauhid. Bawa rohaniah ke tempat babakan hakikat ma'rifat. Di situ dididik ku Allah lewat yang dikehendak. Tah eta urang ngabawa nak model kadieu.
si ruh nu tadi nak masih kene bayi can bisa apa-apa karena cuma ukur menyatakan Roh Kudus roh teh bersih deui kana bayi awaladu yuladu alal fitro kana suci cing lamun teu dibina ayeuna ke urang secara fisikna. Apakah bisa? Tetap kudu dimandian, disiraman, kudu ku ilmu. Lewat mana? Disusuan, lewat mana? Lewat ibu Hawa. Dibawakan kayak gini. Remaja dan remaja terus di situnya. Itulah secara logis. Nah, bikin agak susah disebut ngaji supaya babakan ini banyak orang yang sirik dan disirik hese untuk memahamkan seseorang yang banyak sampah di dalam kepalanya untuk supaya terbongkar dengan pemikiran logikanya. Hese berusaha. Kadang-kadang banyak sering mendengarkan tentang ini, tapi orang terpaham karena pikirannya terus digeras lama ini bukan tahun sebentar. Digeras tentang hakikat tapi tidak dibalikkan ke arah syariat. Padahal kembali daripada syariatullah, tarikatullah, hakikatullah ditulis marifat. Homologis tidak ada. Tapi itu roh itu bisa manjatus. Ketika kita belajar daripada membersihkan hati berarti bersihkan. Nah, itu posisinya lir ibarat indung ngurus bayi. Datang ujub bersihan, datang riya bersihan, datang selain daripada Allah bersihan. Terus dibersihkan. Nah, kita bisa melihatnya kadang-kadang kepada Allah baru di situ kata bisa tidak bisa. Karena di situ masih dalam keadaan makhluk. Masih torikoh ini. Itu nggak bersihan. Oh, manjat usia. Kudu paham kayak gitu. Naon sababna pangulah dia, naon sababna pangulah takabur, naon sabab terus ngabina bayi. Maka mulun dirinya naon sababna kanyawan yang mulun. Lu teh coba kucomet buat ome. Tapi sababna namanya ngomong. Lahir kudu nabi kana Roh Kudus. Kadang-kadang orang Kristen nanya apakah yang disalib itu roh atau Tuhan atau gimana? Nah, jawabannya kan logika itu akal. Apakah Tuhan pernah mati? Kalau Tuhan pernah mati berarti di dunia serem. Entong ning ayeuna mati 3 hari. Disalib cenah Tuhan mati. Entong ning mati 3 hari mati saja. Tong mati saja. Contoh hidup manusia serempak alam dunia kabeh contohnya di dalam ilmu makrifat. Lamun orang geus paham logikana geus berjalan. Bila mana di alam dunia ieu istilahnya bahasa tadi Allah mati, sebenarnya kan bahasa disalib. Allahnya mati. Serempak atuh. Di dia paeh kabeh saha nu ngurus? Ucing saha nu ngurus? Dunianya buruk beureut. Lamun sang hidup ini mati. Jadi enggak ada hidup, cuma mati. Coba logikanya. Tapi yang mati ini sebenarnya makhluk, yang mengurus itu adalah sang hidup. Maka Tuhan itu tak pernah mati.
sini wujuh yauman nadhirah ila rabbih nadhirah. Wajahmu ketika bertemu sering dalam Al-Quran. Surat Al-Qiyamah menjelaskan tentang wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbih nadhirah. Wajah orang mukmin yang sudah mengenal Allah, ya Allah sering-sering serangan dalam batin. Itu di surga itu contohnya seperti itu. Kalau di dalam syariat mengatakan di surga itu orang yang sering bertemu dengan Allah selalu wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbih nadhirah. Dan sebenarnya kalau di Allah itu paling nikmatnya bukan di surga, paling nikmat nama bertemu dengan Gusti Allah atau sudah menyatu bila mana aina manusia karena bukan mahram sebenarnya. Bertemu dengan Allah ketika dalam batin kita sudah memahami, dalam ruhaniyah kita memahami kepada Allah, selalu senyum sendiri. Ya Allah, ya Allah, bicara Allah. Bagaimana bicara Allah menemukan rezeki, bicara Allah menemukan silat, bicara Allah. Ya, teruskan. So, setiap di rumah lamun ketemu sering nikmat. Nah, sering. Nah. Dohirna ketemu jeung hamba sesama manusia. Contoh kita ketemu dengan hamba-hamba Allah. Karena di dalam tubuh hamba-hamba Allah ini ada sang hidup, berarti selalu ketemu teh nyaman. Ieu mah ketemu jeung babaturan. Mau ya. Siapa jauh. Masih kena jauh kalak, masih kena ningali ke orang lain, masih kena di bawah aku. Masih yang mau nari, masih kena gitu. Tak sadar hatimu berbicara di sekalian iblis. Tak sadar. Masih kena menganggap sepele, padahal di situ ada siapa. Maka kalau di sini yaumaidin nadhirah ini, bila mana melihat orang hadisnya dari alhamdulillah senyum. Maka ya Allah, Kanjeng Rasul itu selalu senyum. Ini yaumaidin nadhirah, melihat sang wujudat oleh saya terus mulai sesirian sorangan. Padahal ketemu dengan sang hid sangat nyaman. Bisa ketemu, saya coba istiqomah diami di malam hari. Duduk sendiri. Kalau sudah dipahamkan Allah lewat kajian babakan tasawuf atau tauhid. Ketika engkau diberi paham, di situ adalah khalwat. Sesudah khalwat, terus kita tafakur, di situ akan ada senyum dalam batin. Kalau belum ada dalam batin di situ, masih kena kucap. Maka ada lihat istri, lihat dia sang hidupnya. Ya. Gak bakalan diberi kenikmatan. Mudah-mudahan gak bakalan karena ditolak teh akan wegah teh ngaji. Cuma bayi temah rek ulin aja. Rek ulin mata rek duh teman rek ul. Rek diulinkeun apa tak lieur dari ngaji teh mah ieu nya. Bahasa rek ul. Jadi ini teh tempat rekreasi. Tak aya video. Gitu kan. Itu yang ngomong gini.
Ya Allah, sendiri gitu nyaman. Kurang mamnya. Baik, tafakur, pikirkan tengah penting, perbanyakin kholwat. Ini mah urusan dunia, silahkan urusan dunia karena sudah dibawa bahan kunci. Silahkan kunci bawa kemanapun kunci, itu tadi pikir sirut. Asal silahkan. Mau apapun di dalam torikoh, di dalam syariat, silahkan. Terserah. Kembali ke Gusti. Karena Allah bakal bertanggung jawab. Ngising juga reki bawa kunci. Nanti. Yung mereka ngising dituna kunci. Rek ngaji gini bawa dituna kunci. Bahkan rek kolwat kunci rek rek kolwat rek nemuin ai kunci nanti dibawa. Baik di mah. Ya pasti liur anak perakan. Mana mah bawa kunci. Dan Allah itu muka gerbang kegaiban. Tanggal dan turun ngabiri. Hayang muka pintu kok. Lewat ngaji genah enak nyaman. Tekungsi. Rakatak muka gerbang tekungsi. Di dalam toriko itu muka gerbang gue MTS. Bisa paham ilmu hakikatnya. Kegaiban itu gampang sebenarnya. Bahwa tekudu ninggalin jadi goib. Kita kan alihin mah. Sudah loh. Kalau dari bahasa kata hakikat. Kalau di dalam bidang spiritual itu tak ayam kaget. Hesek. Tak silakan. Bila mana para jamaah kalau sudah mendawamkan daripada zikir, pondas dan pagar, pasti kau mengalami daripada membuka kegaiban. Kegaiban ini bisa secara spiritual berarti lewat mana? Kalau masih dalam keadaan kita masih ada susah, sangat susah banget susah. Contohnya susah lagi, ayeuna kurang datang ngaji atau datang rek tawasulan, arek muka kenugo gimana? Tapi kurang datang ngajinya boga masalah. Apakah secepat itu masalah teh bisa hilang? Sok logika kita berpikir ini jauh. Udah masalah. Sanajan keur ngadegekeun ngaji, masalah terus mun. Rek dibukakeun di kawas cai di singraikeun, dibuti singrai. Terus nutup deui singraikeun nutup. Rek kegaiban oge ketika urang kitanya masih permasalahan. Ya Allah, masih menggunakan isi. Ayeuna arek spiritual, arek mukakeun goib, ayat kursi ya Allah, ketitah 100 ge. Dititah ku Allah lewat mulut ieu. Capek kan? Capek bener. Capek. Sedeget ayeuna urang titah ngawiri bahasana karakeratusan logika di syariat nih. Ngawiri dia titah ratusan. Geus hese tah arek nu dibuka teh anu hes. Bisa mah. Hese. Mata krek menuju ke Allah mah itu nafsu terus cok ena logika. Logika deui supaya ka hati. Ayeuna urang bahasa syariat ya, bahasa syariat. Rasakeun kudu geus ngalaman. Kudu geus ngalaman ya. Urang rek ngalaksanakeun ayeuna naon? Rek ngalaksanakeun geus beres wiridan jumlah sekian. Sabda syukur. Lamun geus
tahu berbojikan poe jadi sata. Bener teh? Bener. Aya bisa dipotongkeun aing. Seri geus paham seueur. Coba lamun teu sadar dirinya. Brutal mah ngabrut teh daek. Itu nu susah. Ya Allah, dunia susah. Mata moal bisa bahasa 1 tahun 2 tahun. Puluhan tahun. Ngerti dalam seketika bisa, seketika. Tapi menjalankan yang susah. Maka wali-wali Allah itu menyendiri meninggalkan kagungan. Karena ulama ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Silakan orang-orang ingin mendekatkan ke jalan wasilah tak ya sehalan ya kutburoban ya gausus samdan ya muhyiddin ya Abba Muhammad ya Rasulullah ya Nabiyullah ya Habibullah ya Syahidullah ya Sayyidul Mursalin ya Khatamin Nabiyyin ya Waliullah ya Waliullah bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inna tawassalna bikum ila rabbikum. Dalam hati mengatakan begitu. Mulut bisa bicara seperti itu, tapi hati bagaimana berbicara? Aku tawasul kepada Tuhan, padahal di dalam hakiki ya Rasulullah hati kita pun merasa. Ya Nabi Allah hati kita pun bersih. Ya Habib Allah hati kita pun jadi hati. Ya Syahid ya jadi raja yang telah diutus oleh Allah. Ya Sayyidul Mursalin utusan ya berat-berat utusan. Ya Waliullah jadikan ya Tun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian bahasa Nabi Allah, Nabi Khidir, Nabi Ismail kudu paham di situ sadaya. Bahasa kecapnya Nabi Allah itu berarti kudurkan Tuhan. Ismail ya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Isma nama ilham. Ibrahim ya Nabi Allah Ibrahim ya Khalilullah. Ibrahim memberikan him kepada terus semuanya. Ini kunci juga. Kunci tukang tawasulan. Kunci tukang ruqyah. Terakhir ya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Panggil nama beliau, hati kita aktif. Jadikanlah abdu hamba yang berkuasanya khusyuk. Inna tawassal bikum ila rabbikum waliqadhi hajati. Apapun yang kebutuhan dalam hati di sini buat jasmani. Apapun kebutuhan dalam batin buat Tuhan. Berarti qadhi hajati. Mau disebutkan silakan, gak mau sebutkan silakan. Jika ada waktu senggang dan waktu, ketika kita mengatakan wali kodoi hajatina, hati-hati ruhaniyah ini wajah tu wajhiyah lillahi. Ketika inna ila rabbikum wali kodoi hajatina, ruhaniyah kita harus bagaimana? Aktifkan pikir syukur. Karena Tuhan tahu kebutuhan jasmani, Tuhan tahu kebutuhan rohani. Secara jasmani mayar hutang, secara jasmani hayam imam, secara jasmani hayam mobil, secara jasmani hayam mudah banget, secara jasmani itu yang mengatakan hayam juga Allah sendiri. Yang mendorong dengan keinginan itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Hei nafsu
kunci. Ulah cumkur sebat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi Allah telah membimbing lewat syariat. Nabi telah Allah telah membimbing para wali, Allah telah membimbing para syekh, Allah terus semuanya syariatnya sudah ada di dalam kitab-kitab syariat. Sudah ada di dalam dada manusia sadayana ayat, tinggal mengartikan datanglah kajian-kajian yang membawa ruhani untuk menuju kepada Allah. Kadang-kadang ya kita dudong tot harapan anu aya bayangan enggak. Bela. Nah, nu teu kasebut ya. Naonnya? Woi, aing tadi kode balik ya Allah ya Rasul. Kita mesti kaliwat. Gitu. Oh ya, nah kode mesti abdi teh pancen dari di bojo. So, menghadap, usahakan. Nu tadi geus diucapkeun di hati, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, menghadap. Ruh menghadap kepada sang Ibu. Roh Kudus teh menghadap kepada sang Ibu. Sedangkan kalau sudah itu ya Nabi Allah. Roh Kudus, roh bersih. Kan kutiukan roh. Mana di dalam itu cara menghadap. Jadi menghadap kepada sang, kalau sudah muncul sudah menghadap kepada sang hidup, kalau sudah nikah hakikat di situ menang aja, itu bisa menta itu di dalam syariat. Ud'uni astajib lakum, ngadualah kau kepadaku, aku akan mengabulkan. Kalau di dalam syariat mah itu, kalau di dalam hakikat ternyata ruhani memajakan Gusti. Aduh, ngabongkar kiai pelbadinya. Padahal di dalam syariat lakukan ruhani menghadap pada ente pajak. Ini perlu paham sedikit karena dalam syariat silahkan secara umum ya, secara syariat jangan sampai melupakan daripada syariat, jangan meninggalkan daripada syariat karena dalam syariat itu adalah berarti Nabiullah Nuh, yaitu manusia kalau sudah di lautan mempunyai kapal Nabiullah Nuh. Manusia kalau daripada Kanjeng Rasul dikasihkan wahyu, kalau kita diberikan taufik atau hidayah, kalau sudah hidayah mendapatkan hidayah dari Allah lewat kajian, oh berarti ini badan ini dijadikan perahu, maka perahu dibawa ke masing perahu di dalam lautan insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Allahumma